Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Al-Fawaqihul Janiyah, syarah terhadap Mutammimah Al-Jurumiyah, Mutammimatu Jurumiyah. Di sini beliau memberi nama Jurumiyah, bukan Al-Ajrumiyah. Di ini semua playlist yang ada di channel Guntur Mantul, insya Allah mulai saya baca dikit-dikit, semuanya akan saya bacakan. Nah, insya Allah pada waktunya nanti semuanya akan khatam. Jadi pelan-pelan dan santai. Sudah sampai di halaman 70. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Dan bermula dianya, artinya dianya kalimat, itu isim dan fi'il dan huruf. Di sini ada beberapa pembahasan. Dianya kalimat itu isim dan fi'il dan huruf. Kalau kita memperhatikan waw ini mutlak jamak, berarti baru bisa disebut kalimat itu harus ada isim, fi'il dan huruf. Berkumpul 3 kalimat, isim, fi'il dan huruf semuanya disebut kalimat. Seolah-olah seperti itu. Padahal nanti kenyataannya isim doang bisa disebut kalimat, fi'il doang bisa disebut kalimat, huruf doang juga bisa disebut kalimat. Berarti di sini waw-nya enggak dilihat kepada mutlak jamaknya nanti. Dan dianya kalimat itu isim dan fi'il dan huruf. Al-kalimatu munqasimatun ila hadhihi salasati inqisamal kulliyyi ila juz'iyyati. Ya, jadi kata beliau di sini berarti hiya kembali ke kalimat. Dan bermula dianya kalimat itu terbagi kepada ini 3, isim, fi'il, huruf. Inqisamal kulli akan sebagai terbaginya kulli kepada juz'inya kulli. Inqisama maf'ul mutlak bagi munqasimah. Kalimat itu menerima bagi ia kepada ini 3 akan sebagai terbaginya kulli kepada juz'inya kulli. Kita tahu kalau dalam mantek itu lafadz kulli itu lafadz musyarakah. Mafhumnya musyarakah. Jadi kalimat itu lafadz kulli namanya. Artinya dalam kalimat ini ada bagian-bagiannya, ada farat-faratnya, ada juz'i-juz'inya. Ketika kita menyebut kalimat, kan bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Isim, fi'il, huruf namanya juz'u dari kalimat. Juz'i. Makanya kata beliau, kalimat terbagi kepada 3 itu sebagai terbaginya kulli kepada juz'i. Jadi aturannya kalau pembagian kulli kepada juz'i, juz'i nanti sah dijadikan mubtada, kullinya jadi khobar. Itu tandanya. Tanda pembagian kulli kepada juz'iyah, juz'inya sah kita jadikan mubtada, kullinya kita jadikan khobar. Makanya beliau menyatakan di sini fayasihu itlaqul maksumi ala kullin min aqsamihi. Maka sahlah oleh menyebutkan nama maksum. Maksum sesuatu yang dibagikan. Di sini maksum yaitu kalimat. Maka sahlah oleh menyebut nama maksum, sahlah oleh menggunakan kata maksum kepada setiap dari pembagiannya maksum. Pembagian maksum di sini isim, fi'il, huruf. Sah kita katakan isim adalah satu kalimat, fi'il adalah kalimat, huruf adalah kalimat. Nah, dan dianya kalimat itu isim dan fi'il dan huruf. Kalau kita balik juga sah. Isim adalah kalimat, fi'il adalah kalimat, huruf adalah kalimat. Yang model begini, ini namanya pembagian kulli kepada juz'iyahnya. Ada juga nanti pembagian kulli kepada ajza, bukan kepada juz'iyah. Kalau pembagian kulli kepada ajza'nya enggak sah, ajza' jadi mubtada, kulli jadi khobar. Contoh, sepeda itu terdiri dari ada rodanya, ada pedalnya, ada tempat duduknya. Kan nggak boleh roda doang itu sepeda, tempat duduknya doang itu sepeda, nggak boleh. Itu namanya pembagian kulli kepada ajza, bukan kepada juz'i. Wa bihadza indafa'a. Wa bihadza indafa'a maqila min annal atfa biwawil jam'i yaqtadhi an takunal kalimatu majmu'as salasa.
Dan dengan ini penjelasan. Ini penjelasan bahwa pembagian kulli, pembagian kalimat kepada isim, fi'il, dan huruf. Dan dengan ini penjelasan bahwa di mana musannif menyatakan kalimat ada 3 isim, fi'il, huruf, ini maksudnya pembagian kulli kepada juz'inya. Dan dengan ini indafa'a, tertolaklah ma yang dikatakan orang min annal atfa, dari bahwa sungguh ataf dengan waw jama' itu menghendaki ia bahwa adalah kalimat itu majmu' as-salasah, kumpulan 3. Ada orang yang menyatakan begini, kalau kalimat itu isim dan fi'il dan huruf menggunakan waw jama', berarti baru bisa disebut kalimat kalau ada 3-tiganya. Isim, fi'il, dan huruf digabung semua baru bisa disebut kalimat. Karena kalimat itu isim, fi'il, dan huruf. Berarti ada isim, ada fi'il, ada huruf baru disebut satu kalimat. Isim doang bukan kalimat, fi'il doang bukan kalimat, huruf doang bukan kalimat. Ada yang menyatakan seperti itu, kata beliau. Wabihaza, dan dengan ini penjelasan di atas, tertolaklah ma yang dikatakan orang dari bahwa sungguh ataf dengan waw jama' itu menghendaki ya bahwa adalah kalimat itu kumpulan 3. Memang pada dasarnya kalau pakai waw jama' itu berarti harus dikumpulkan semuanya. Tapi di sini maksudnya ini inkisam kulli kepada juz'i. Jadi nggak apa-apa pakai waw. Nah, udah selesai nih. Kenapa? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa kalimat itu kok 3 doang? Nah, ini kalimat itu ada 3 dalam bahasa Arab itu sebenarnya hasil istiqra, ya, hasil penelitian para ulama. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa wajhun hisariha fi salasati ala maqila innal kalimata mawdu'atun lima'nan kama marra. Bermula alasan terbatasnya kalimat dalam 3 di atas ma yang dikatakan orang akan dianya ma itu bahwa sungguh kalimat itu mawdu'ah. Kalimat itu memang dibuatkan untuk satu makna sebagaimana ma yang telah lalu ia. Pada dasarnya begini. Kenapa kalimat itu ada 3 doang? Karena kalimat memang dibuat untuk satu makna. Kalimat itu kan madallat ala makna. Madallat ala makna. Cuma nanti kalimat yang menunjukkan kepada satu makna. Cuma makna kalau dia mengandung zaman nanti fi'il, nggak mengandung zaman nanti isim. Kalau kalimat itu menunjukkan kepada makna pada kalimat lain namanya huruf. Nggak lebih. Bermula alasan terbatasnya kalimat pada 3 di atas ma yang dikatakan orang bahwa sungguh kalimat itu dibuatkan untuk satu makna kama mara sebagaimana ma yang telah lalu ia. Fatakunu dallatan. Maka ada ianya kalimat itu yang menunjukkan la mahala, tidak boleh tidak, likaunil wad'i, bagi keadaan wadha itu min asbabid dalalah, itu dari sebab dalalah. Jadi satu kalimat menunjukkan kepada satu makna itu memang sengaja dibuat seperti itu. Wahina idzin, dan ketika itu yang dimaksud dengan kalimat yaitu satu kata yang dibuat untuk satu makna. Fa imma an tadulla ala ma'nan ghairi mustaqil bil mafhumiyah aula. Dan ketika itu maka ada kala bahwa menunjukkan ianya kalimat kepada satu makna ghairi mustaqil, makna yang tidak bebas, bil mafhumiyah, dengan pemahaman, aula, atau tidak menunjukkan kepada makna yang tidak mustaqil. Ini ibaratnya agak berbeda dengan kitab lain, ini rada rumit nih. Maka ada kala bahwa menunjukkan ianya kalimat kepada makna yang tidak mustaqil. Ada kalimat-kalimat yang dia menunjukkan kepada makna, tapi dia tidak berdiri sendiri, ya, ghairi mustaqil, tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kalimat lain sesudahnya. Satu kalimat menunjukkan kepada satu makna yang makna itu nggak bisa dipahami sendiri. Harus ada kalimat lain. Aula, atau tidak menunjukkan kepada ghairi mustaqil. Maksudlah ghairi mustaqil berarti mustaqil. Ada kalimat-kalimat yang menunjukkan kepada satu makna, dia tidak tergantung kalimat lain. Jadi ada 2. Al-awwalu al-harfu, bermula yang pertama itu huruf. Yang pertama di sini kalimat yang menunjukkan kepada makna yang tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa dipahami sendiri tanpa kalimat lain. Namanya huruf. Bagaimana kita memahami? Huruf itu satu kalimat yang menunjukkan kepada makna pada kalimat lain. Artinya ada huruf, ada kalimat lain di depannya, baru ada makna. Kayak fi. Fi di dalam darfiyah. Jadi karena darfiyah itu perlu kepada sesuatu di depannya, di dalam apa?
Itu maksudnya menunjukkan kepada satu makna di mana makna itu tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa dipahami sendiri tanpa ada kalimat lain. Nah, jadi yang pertama itu namanya huruf. Wasani imma ayadulla ala tirani ma'naha bi ahadil azminati salasah aula. Bermula yang kedua. Yang kedua di sini yaitu aula. Aula yadul. Menunjukkan kepada makna yang tidak bisa berdiri sendiri atau tidak. Atau tidak maksudnya menunjukkan kepada makna bebas. Tidak terkait dengan kalimat lain. Yang kedua yaitu kalimat yang menunjukkan kepada makna tapi dia tidak terikat dengan kalimat lain. Ada kala bahwa menunjukkan ianya kepada menyertai maknanya kalimat dengan salah satu dari zaman-zaman yang tiga. Atau tidak, ada kala kalimat yang menunjukkan kepada makna di mana makna itu disertai dengan salah satu dari tiga zaman. Ini namanya fi'il nanti. Atau tidak mengandung zaman. Al-awalu al-fi'lu, bermula yang pertama itu fi'il dan bermula yang kedua itu isim. Jadi fi'il berarti kesimpulannya kalimat yang menunjukkan kepada makna juga maknanya ada zamannya. Kalau zamannya sudah madi, zamannya sedang hal bisa mudhari' nanti. Zamannya mustakbal bisa fi'il amar. Yang kedua isim. Isim berarti kalimat yang menunjukkan kepada makna dan tidak disertai dengan zaman. Adapun huruf kalimat yang menunjukkan kepada makna pada lainnya. Nah, ibarat kitab Kawakib di sini lebih mudah. Wa qayyadal harfa biqaulihi jaa'a li ma'na. Mengkait ianya musannif akan huruf dengan ucapannya musannif jaa'a li ma'na. Awal sebelumnya wahya dianya kalimat itu isim fi'il dan wa harfun jaa'a li ma'na, huruf yang datang ianya huruf bagi makna, artinya huruf yang ada makna. Kenapa beliau mengkaitkan dengan li makna? Wa qayyadal harfa, mengkait ianya beliau akan huruf dengan ucapannya jaa'a li ma'na li ikhraji harfi tahajji, untuk mengeluarkan huruf hijaiyah. Fala yakunu kalimatan, maka tidak ada ianya huruf tahajji itu kalimat. Alif ba ta sa enggak disebut kalimat. Kenapa? Li'adami dalalatihi ala makna, karena tidak menunjukkannya huruf tahajji kepada makna. Ya, enggak mengandung makna. Wa hadzal qaidu ma'lumun mimma qablahu fala yuhtaju ilaih, dan bermula ini kait ja'ali makna ini bermula ini kait itu sudah maklum dari ma sebelumnya ini. Bermula ini kait itu dimaklumkan dari ma yang ada ianya ma sebelumnya ini. Fala yuhtaju, maka tidak diperlukan kepada ini kait. Ini kait sebenarnya nggak perlu. Ya, kalimat isim fi'il huruf. Jadi sebelumnya kan ada pembahasan kalam dulu ya. Kalau kita lihat matan, coba kita lihat matannya. Nah, kitab ini nggak ada tulisan matan, langsung dicampur. Ya. Al-kalamu wal lafdzul murakabul mufidu bil wad'i. Kemudian kalimat terbagi tiga, isim, fi'il, dan huruf. Dari mana kita memahami huruf-huruf yang ada makna walaupun nggak disebut ja'ali makna? Karena yang menjadi bagian dari kalam ya huruf yang ada makna. Huruf yang nggak ada makna memang nggak bisa jadi bagian kalam. Kita lanjutkan dulu. Waqad adalal musannifu rahimahullah an ibaratil asli. Faja'ala hadhihi salasata aqsaman lil kalimati la lil kalam. Dan sungguh berpaling oleh musannif pengarang Mutammimah rahimahullah dari ibarat asal. Maka menjadikan ianya musannif akan ini tiga, akan pembagian bagi kalimat bukan bagi kalam. Artinya musannif di sini pengarang kitab Mutammimah berpaling dari ibarat asal, dari ibarat jarumiyah. Dalam jarumiyah itu bukan pembagian kalimat. Wa aqsamuhu salah satu di sana. Pembagian kalam itu tiga. Dalam kitab jarumiyah kalam dibagi tiga. Dalam kitab Mutammimah beliau nggak bilang kalam dibagi tiga, tapi beliau merubah ibaratnya. Ini maksudnya sungguh berpalinglah oleh musannif rahimahullah dari ibarat asal. Maka beliau menjadikan akan ini tiga pembagian bagi kalimat bukan kalam. Jadi isim fi'il huruf itu pembagian kalimat. Kalimat ada tiga, isim fi'il huruf, bukan kalam ada tiga. Nah, kenapa musannif di sini merubah ibarat asal? Idla yasihu ja'luha aksaman lahu. Karena tidak salah oleh menjadikannya
Karena tidak salah oleh menjadikannya nya tiga, isim fi'il huruf. Karena tidak salah oleh menjadikannya tiga, ini tiga, akan sebagai pembagian baginya kalam. Karena nggak sah itu isim fi'il huruf itu disebut kalam, nggak sah. Isim kalam, fi'il kalam, huruf kalam, nggak sah. Berkumpul tiga isim fi'il huruf disebut kalam, nggak tentu juga. Karena untuk terjadinya kalam nggak harus ada isim fi'il huruf. Kadang isim dua-duanya boleh, fi'il dan isim juga bisa disebut kalam. Makanya kata beliau, karena tidak salah oleh menjadikannya ini tiga sebagai bagian baginya kalam. La min taksimil kulli ila juz'iyatih, tidak sah dari pembagian kulli kepada juz'inya, bahwa zahir. Dan bermula dianya taksim kulli kepada juz'i itu zahir. Oh, kita menyatakan kalam itu terbagi tiga, isim fi'il huruf sebagai taksim kulli kepada juz'i, nggak sah juga. Karena kalau kita balik kan nggak sah. Kalam ada tiga, isim fi'il huruf. Kita balik, isim adalah kalam, nggak benar. Fi'il adalah kalam, nggak benar juga. Huruf adalah kalam, nggak benar juga. Itu namanya taksim kulli kepada juz'i di atas, di mana juz'i sah kita jadikan mubtada, kulli jadi khabar. Di sini nggak sah. Wala min taksimil kulli ila ajza'ih, dan tidak pula dari pembagian kulli kepada ajza'-ajza'nya kulli. Oh, kalam itu terbagi tiga, isim fi'il huruf. Maksudnya kalam terbagi tiga, yaitu isim fi'il huruf, itu kita anggap taksim kulli kepada ajza'. Nggak sah juga. Kenapa? Karena kalau kita kumpulkan semuanya, kalam itu terbagi tiga, isim fi'il huruf. Isim fi'il dan huruf adalah kalam. Kita balik. Belum tentu benar kan? Isim fi'il huruf adalah kalam. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Zaidun qaimun isim dua-duanya, tapi kalam juga. Nah, makanya kata beliau, tidak sah kita jadikan tiga ini sebagai bagian bagi kalam. Dari sisi taksim kulli kepada juz'iyahnya enggak sah. Dari sisi pembagian kulli kepada ajza'nya kulli juga enggak sah. Kenapa? Litawaqqufi sidqi ismil maksum fihi ala jami'i ajza'ihi. Karena terhenti benar nama maksum. Maksum di sini kalam. Karena terhenti terbenarnya nama maksum fi, alladzi yang dibagikan padanya alladzi, terhenti di atas semua ajza'-ajza'nya maksum. Baru bisa disebut kulli, taksim kulli kepada ajza', di mana seluruh ajza'nya nanti bila bertemu baru bisa disebut sebagai kul. Di sini terhenti benar nama maksum fi, nama kalam, kepada semua ajza'-ajza'nya kalam. Berarti kalau kalam isim fi'il huruf, baru bisa disebut kalam, harus ada isim, harus ada fi'il, harus ada huruf. Tapi faktanya enggak seperti itu. Wal kalamu bi khilafi dzalik. Dan bermula kalam itu dengan sebalik demikian. Satu susunan baru bisa disebut kalam, enggak harus ada isim, fi'il, dan huruf. Sebagaimana kita tahu di atas, isim doang bisa jadi kalam. Fi'il dan isim juga bisa jadi kalam. Nggak harus ada tiga-tiganya. Bermula kalam itu dengan sebalik demikian. Sebalik demikian, untuk bisa disebut kalam, nggak harus ada isim, fi'il, dan huruf. Li'anna mahiyatahu tujadu fil asma'i faqat. Karena hakikatnya kalam, itu bisa didapat akan dianya mahiyah kalam pada isim-isim saja. Karena untuk bisa disebut kalam itu, isim saja udah cukup. Zaidun qaimun. Itu kan isim. Udah bisa disebut kalam. Wa minha wa minal af'ali, minha kita ataf fil asma, karena sesungguhnya hakikat kalam itu didapati akan dianya hakikat kalam pada isim saja, dan darinya isim dan dari fi'il. Ada fi'il, ada isim, sudah bisa disebut kalam. Qoma Zaidun, nggak disyaratkan ada huruf. Makanya musannaf mutammimah berpaling dari ibarat asal, di mana asal menyatakan wa aqsamuhu salasatun, beliau merubah menjadi wahiyya salah satu, kalimat terbagi tiga, bukan kalam. Ini beliau mengajarkan kita ini kayaknya biar lebih teliti dalam ibarat. Waqaddamal isma fi dzikri li sumuwihi ala kasimaihi. Mendahulukan ianya musannif akan isim dalam penyebutan karena tingginya isim di atas dua temannya isim, kasimaihi. Kalimat tiga, isim, fi'il, huruf. Kenapa isim duluan? Beliau mendahulukan isim dalam penyebutan karena tingginya isim di atas dua temannya. Isim itu lebih tinggi, lebih mulia dari fi'il dan huruf. Alasannya apa? Listighna'ihi anhuma.
Karena terkayanya isim dari keduanya fi'il dan huruf. Isim nggak perlu kepada fi'il. Isim nggak perlu kepada huruf. Nah, adapun fi'il selalu butuh kepada isim. Fi'il kan butuh kepada fa'il. Yang jadi fa'il pasti isim. Musnad ilaih. Huruf juga ada huruf-huruf seperti huruf jar. Tugasnya mengejar isim. Huruf baru ada maknanya kalau ada isim di depannya. Nah, jadi karena terkayanya isim dari keduanya. Maksud terkaya isim nggak butuh kepada fi'il dan huruf. Wahtiyajihi ilaih. Dan karena butuh keduanya, fi'il dan huruf kepadanya isim. Sementara fi'il dan huruf selalu butuh kepada isim. Kemudian alasan selanjutnya wali asalatihi fil i'rab, karena asalnya isim pada i'rab. Karena kalimat yang di i'rab pada asalnya isim. Kecuali karena ada beberapa alasan di mana ketika isim itu serupa dengan huruf baru isim dibina. Adapun fi'il asalnya mabni. Kecuali fi'il-fi'il yang menyerupai isim, makanya baru di i'rab. Wa atba'ahu bil fi'li likaunihi yaqa'u juz'al kalam, dan mengikutkan wa atba'ahu, mengikutkan ianya musannif akannya isim dengan fi'il. Sesudah beliau menyebutkan isim, beliau langsung menyebutkan fi'il, kalimat isim fi'il. Karena keadaannya fi'il yaqa'u juz'an, jatuh yang menjadi bagian kalam, karena fi'il juga jadi bagian kalam. Kalau memang kalimat ada 3 isim fi'il huruf, pertama isim, kedua fi'il, tentu yang ketiga jadi huruf, nggak ada alasan lagi. Walihululihi mahallal ismi, dan karena bertempatnya fi'il pada tempat isim. Sering fi'il berada pada posisi isim. Kayak Zaidun yaqumu. Zaidun yaqumu. Itu yaqumu pada kekuatan qaimun. Zaidun qaimun. Jadi karena fi'il itu bisa bertempat pada tempat isim. Seperti fi'il yang jadi hal misalkan. Yang jadi na'at ya. Wa dukhulil i'rabi fi ba'di anwa'ihi, dan karena masuknya i'rab pada sebahagian nok-noknya fi'il. Kita ulang. Yang kedua yaitu fi'il, karena fi'il itu bisa menjadi bagian kalam. Dan karena bertempatnya fi'il pada tempat isim. Dan karena masuk i'rab pada sebahagian kelompok-kelompoknya fi'il. Karena ada fi'il yang di-i'rab, sehingga dia lebih dekat menyerupai isim. Fi'il mudhari' mu'rab. Adapun huruf selalu mabni. Wa idza arafta annal kalimata tanqasimu ila ismin wa fi'lin wa harfin, dan apabila engkau sudah tahu bahwa sungguh kalimat itu terbagi ia kepada isim dan fi'il dan huruf, wa aradta tamyiza ba'dihha, dan engkau berkehendak akan membedakan sebahagiannya kalimat an ba'din dari sebahagian, litadhura faidatul qismah, supaya zahirlah oleh faedah pembagian, fal ismu, maka bermula isim. Jadi beliau di sini pengen menyatakan kalau fa ini falsihah atau fa yang menjadi jawab syarat muqaddar. Takdirnya begini, iza arafta, bila engkau sudah tahu kalimat terbagi 3 isim fi'il huruf, engkau pengen membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf, kenapa harus dibedakan? Supaya ya ada manfaat, kelihatan manfaat. Kenapa beliau membagi-bagi kalimat? Tentunya biar bisa dibedakan. Maka beliau melanjutkan, fal ismu, maka bermula isim itu yu'rafu, dikenalkan akan ianya isim, bil isnadi ilaih, dengan isnad ilaih nanti. Nah, jadi mantan-mantan. Maka bermula isim itu yu'rafu, dikenalkan akan ianya isim, bil isnadi ilaih, dengan disandarkan kepadanya isim. Nah, satu isim yang menjadi musnad ilaih, satu kalimat yang menjadi musnad ilaih, itu tanda isim. Berarti fa'il isim, maf'ul isim, mubtada isim, karena dia selalu jadi musnad ilaih. Wahwa, dan bermula dianya isim itu kalimatun dallat binafsiha ala ma'nan ghairi muqtarinin bi ahadil azminati salasah wada'an. Maka bermula dianya isim itu satu kalimat yang menunjukkannya kalimat dengan dirinya kalimat kepada makna yang tidak disertai dengan salah satu dari zaman-zaman yang 3, nisbah wada'. Nisbah wada', nisbah pembuatan. Memang sengaja isim itu dibuat untuk menunjukkan kepada maknanya saja tanpa ada waktunya. Jidarun, dinding. Dia dibuat untuk menunjukkan kepada satu batu bata yang disusun yang menjadi tembok. Jadi enggak terkaitan dengan sudah, sedang, atau akan. Yu'rafu, apa arti yu'rafu? Yumayyazu an kasimaihi. Ini kasimaihi. Artinya isim itu dikenalkan akan ianya isim, dibedakan akan ianya isim dari 2 temannya, bi khamsi alamatin madzkuratin huna, dengan 5 tanda yang disebutkan akan ianya 5 tanda di sini. Nah, bil isnadi ilaih, dengan isnad ilaih.
Oke. Jadi isnad ilaih. Ada kalimat lain yang disandarkan kepada isim. Ketika itu isim disebut musnad ilaih. Kaunul ismi musnadan ilaih sawa'un kanal musnadu fi'lan ka qama zaidun au isman ka ana mu'minun am jumlatan nahu ana qumtu. Bermula keadaan isim itu menjadi musnad ilaih itu sama saja adalah musnad itu fi'il ka qama zaidun atau adalah musnad itu isim ka ana mu'minun atau adalah musnad itu jumlah seperti ana qumtu. Jadi isim menjadi musnad ilaih itu enggak apa-apa. Apakah musnad itu fi'il? Bebas. Qama zaidun. Ini yang disandarkan berdiri dinisbatkan kepada si Zaid. Si Zaid berdiri. Jadi ini qama, ini musnad namanya. Zaidun musnad ilaih. Jadi Zaidun di sini isim, tandanya apa? Disandarkan qama kepada Zaidun. Cuma musnadnya namanya fi'il, enggak apa-apa. Atau yang menjadi musnad isim juga ana mu'minun. Saya itu orang yang beriman. Keimanan dinisbatkan kepada saya. Ana ini isim. Karena ada lafadz lain yang diisnadkan kepadanya. Mukmin. Mukmin namanya musnad. Ana musnad ilaih. Atau jumlah yang menjadi musnadnya jumlah. Contoh ana kumtu. Saya itu telah berdiri. Yang pertama kumtu kita lihat. Kumtu ini aku berdiri. Berdiri dinisbatkan kepada aku. Berarti tu ini isim. Karena dia jadi musnad ilaih. Yang jadi musnadnya kum, fi'il. Kemudian, kumtu ini jumlah fi'il dan fa'il disandarkan kepada ana. Ana isim jadi musnad ilaih. Kumtu ini musnad. Nah, dua kali kita lihat. Karena ada jumlah di sini. Bermula saya itu yang saya sudah berdiri. Fahadhil alamatu anfa'u alamatil ismi. Maka bermula ini tanda, yaitu isnad ilaih, itu anfa'u yang paling bermanfaat dari tanda-tanda isim. Tanda isim paling berguna ya isnad ilaih. Karena banyak isim-isim yang nggak dimasuki oleh huruf jar, nggak dimasuki oleh al. Kayak isim-isim domer itu. Darabata, darabati, darabetu. Itu tanda isimnya cuma isnad ilaih. Makanya kata beliau bermula ini tanda, yaitu isnad. Isnad ilaih itu anfa'u alamatil ismi yang paling bermanfaatnya dari tanda-tanda isim. Wa biha ustudilla ala ismiyatitta min qaulika darabta. Dan dengannya isnad ilaih atau dengan ini tanda muannas wa bihadza ay wa bihadhil alamah. Dengan ini alamat ustudilla dijadikan dalil atas keisiman ta dari qaulika darabta. Bitaslisiha dengan tiga nyata. Artinya darabtu, darabta, darabti bebas. Kita baca tiga darabtu, darabta, darabti, ta, tuti. Ini tetap isim. Apa tanda isim di sini? Ya isnad ilaih. Darbun disandarkan kepada tu, kepada ta, atau kepada ti. Wa ala ismiyati ma fi qaulihi ta'ala. Dan dengan ini tanda, yaitu isnad ilaih, dijadikan dalil di atas isimnya ma pada firman Allah Ta'ala. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Bermula apapun itu yang ada ia di sisi kamu itu, yanfadu habis ianya ma, dan bermula mama yang ada ia di sisi Allah itu bakin kekal. Ini ma di sini isim, tandanya apa? Tanwin nggak ada, alif lam nggak ada, huruf jar nggak ada. Satu-satunya tanda isim di sini yaitu isnad ilaih. Yanfadu ini disandarkan kepada ma. Bermula ma yang ada ia di sisi kamu itu hancur ianya ma. Kehancuran disandarkan kepada ma. Jadi ma musnad ilaih, yanfadu musnad. Nah. Kenapa isim harus jadi musnad ilaih? Kenapa nggak boleh kalimat lain jadi musnad ilaih? Itu memang asalnya begitu. Wa innama ikhtasal isnadu ilaihi bil ismi li'annal fi'la wudi'a li ayyakuna musnadan faqat. Hanya saja terkhususlah oleh isnad ilaih dengan isim. Hanya isim yang boleh menjadi musnad ilaih. Kenapa? Li'annal fi'la, karena fi'il itu wudi'a memang dibuat akan ianya fi'il li ayyakuna, supaya bahwa ada ianya fi'il itu menjadi musnad saja. Memang dari asal wada'nya fi'il tujuannya untuk menjadi musnad. Dia disandarkan. Pekerjaan, namanya pekerjaan kan harus ada yang mengerjakannya. Nah, yang mengerjakannya ya isim. Falau ju'ila musnadan ilaih lazima khilafu wad'aih. Maka jika dijadikan akan dianya fi'il sebagai musnad ilaih, lazimlah oleh menyalahi wada'nya fi'il. Gak boleh fi'il jadi musnad ilaih, mukhalafah asal.
Wa imma tasma'u bil ma'idi khairun min antara fa'ala hasfi'an au ala tanzilil fi'li manzilatal masdar. Oke. Oke, kata beliau, fi'il nggak boleh jadi musnad. Kenapa juga kadang-kadang kita melihat ada fi'il yang jadi mubtada. Mubtada kan musnad ilaih. Mubtada musnad ilaih. Kok ada fi'il yang jadi musnad ilaih? Kok ada fi'il yang jadi mubtada? Katanya fi'il harus jadi musnad doang, nggak boleh jadi musnad ilaih. Berarti fi'il nggak boleh jadi mubtada. Tapi kadang-kadang kita mendengar begini, wa amma ini amma, wa amma tasma'u bil mu'idi. Ada ucapan orang Arab, tasma'u bil mu'idi, bermula engkau mendengar dengan si mu'idi itu khairun, itu lebih baik min antarahu dari bahwa engkau melihat akannya si mu'idi. Kok tasma'u di sini kelihatannya jadi mubtada? Oh, kata beliau, adapun bermula tasma'u bil mu'idi khairun min antara itu fa'ala hazfi'an. Oh, ada an yang dibuang di sini, asalnya antasma'a. Antasma'a ada an masdariyah. An masdariyah. Nah, biar bisa ditakwil. Antasma'a. Ini kita baca tasma'a ya. Tasma'a bil mu'idi. Engkau mendengar dengan si mu'idi itu lebih baik dari bahwa engkau melihat akannya. Di atas buang an ada an, antasma'a asalnya. Nah, supaya ini bisa ditakwil. Sima'uka bil mu'idi khairun. Itu alasan pertama. Alasan kedua, au ala tanzilil fi'li manzilatal masdar. Atau menempatkan fi'il pada tempat masdar. Walaupun tulisannya fi'il, kita baca marfu, katakanlah tasma'u, tapi maksudnya di sini masdar, sima'uka. Jadi tetap ada alasannya. Tetap fi'il jadi musnad, isim musnad ilaih. Enggak boleh dibolak-baliknya menurut di sini. Ini susah juga ya. Ya, beginilah lebih kurang kita belajar membaca. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.